Saya akan menjelaskan tentang konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama-tama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa etimologi dari filsafat itu. Jadi, istilah filsafat berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani kuno, yaitu philen atau philos yang berarti cinta atau sahabat, dan sophia atau sophos yang berarti kebijaksanaan. Dengan demikian, secara etimologis filosofia atau filsafat berarti cinta kepada kebijaksanaan atau sahabat kebijaksanaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang makna sistem filsafat itu sendiri. Sistem filsafat adalah ajaran-ajaran tentang kenyataan yang saling berhubungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat berdasarkan watak dan fungsinya. Nah, ini ada 5 teman-teman. Yang pertama, arti informal. Filsafat adalah sekumpulan sikap atau kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Selanjutnya, yang kedua ada arti formal. Filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Yang ketiga ada arti komprehensif, yaitu filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Yang keempat ada arti analisis linguistik. Filsafat adalah analisa logis dari berbahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Yang terakhir ada arti aktual fundamental. Nah, filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perenungan ini semula dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Selain itu, hasil perenungan tersebut merupakan suatu sistem filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan, yaitu yang pertama, sistem filsafat harus bersifat koheren. Pancasila sendiri sudah bersifat koheren. Yang kedua, sistem filsafat harus bersifat menyeluruh. Nah, di Pancasila di sini dianggap sudah bersifat menyeluruh. Yang ketiga, sistem filsafat harus bersifat mendasar. Nah, di Pancasila ini sendiri sudah dianggap sebagai sistem filsafat karena Pancasila sudah dianggap menjadi sesuatu yang sudah mendasar dan bisa menjadi dasar-dasar negara seperti itu. Yang terakhir, yang keempat adalah sistem filsafat harus bersifat spekulatif. Nah, di sini Pancasila sudah dianggap bersifat spekulatif. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebelum kita masuk ke topik itu, alangkah baiknya kita mengetahui mengapa kita manusia memerlukan filsafat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah untuk menjajaki adanya kemungkinan-kemungkinan pemecahan, dan filsafat adalah filsafat adalah kemampuan untuk memperluas bidang-bidang kesadaran manusia agar dapat menjadi lebih hidup. Karena dengan filsafat ini filsafat ini menjadi alat kita untuk memperluas bidang dengan cara kita menjadi kritis terhadap apa yang ada di dalamnya. Selanjutnya ada pengolahan Pancasila sebagai dasar negara secara filosofis. Yang pertama, dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila. Selanjutnya dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang menyangkut hidup bernegara. Yang ketiga, sebagai pembuka dialog dengan perspektif baru dalam kehidupan bangsa dan menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan dalam berbangsa dan bernegara. Alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama ada filsafat Pancasila sebagai genetivus subjektivus dan genetivus objektivus. Pancasila sebagai genetivus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dianalisis dengan pendekatan filosofis yang berkembang di daerah barat. Apa sih tujuannya? Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan kesesuaian antara nilai-nilai Pancasila dengan nilai-nilai universal yang dianut oleh berbagai aliran filsafat. Nah, contohnya itu ada karangan Notonagoro, itu dia menganalisis nilai-nilai Pancasila berdasarkan pendekatan filsafat Aristoteles. Selanjutnya ada Pancasila sebagai genetivus subjektivus. Artinya itu nilai-nilai Pancasila digunakan untuk mengkritik aliran filsafat
serta mencari kesesuaian nilai-nilai Pancasila dan menjadi dasar bagi regulasi serta orientasi sistem politik dan pembangunan nasional. Nah, Pancasila sebagai genetivus subjektivus itu merupakan landasan pijakan filosofis loh. Landasannya itu yang pertama ada landasan ontologis filsafat Pancasila. Nah, apa sih ontologi itu? Ontologi itu berasal dari kata ontos dan logos. Nah, ontos itu artinya ada atau hakikat. Sedangkan logos artinya ilmu atau kajian. Jadi, ontologis itu merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum dan paling universal karena objeknya meliputi segala-galanya. Landasan ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan raison d'être atau alasan adanya sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Selanjutnya itu ada landasan epistemologis filsafat Pancasila. Apa sih epistemologi itu? Epistemologi itu berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu dari kata episteme dan logos. Nah, episteme itu artinya pengetahuan, logos artinya ilmu. Jadi, epistemologis itu merupakan cabang filosofis yang mempelajari pengetahuan atau bagaimana orang-orang dapat mengetahui tentang sesuatu atau apa-apa yang telah mereka ketahui. Jadi, apa sih landasan epistemologis Pancasila itu? Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman empiris bangsa Indonesia. Kemudian dari semua pengalaman-pengalaman itu disintetiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Selanjutnya, landasan yang terakhir itu ada landasan aksiologis Pancasila. Aksiologis itu berasal dari kata Yunani, aksion yang artinya nilai dan logos yang artinya teori. Nah, berarti istilah aksiologis itu terkait dengan masalah nilai atau value. Sedangkan nilai itu merupakan kualitas yang tidak real, karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri. Ia membutuhkan pengamban untuk berada atau untuk tertera. Jadi, landasan aksiologis Pancasila itu artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sekian, terima kasih. Saya akan membahas mengenai hasil dari menggali sumber historis, sosiologis, dan politis mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama adalah sumber historis. Nah, sumber historis ini proses perumusan Pancasila dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara ini melalui beberapa tahap. Ada 3 tahap, yakni tahap yang pertama itu adalah pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 di sidang BPUPKI yang menghasilkan 5 dasar negara. Nah, yang selanjutnya pada tahap kedua itu ada sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di mana membahas mengenai rumusan awal Pancasila. Nah, rumusan awal Pancasila ini sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sedangkan pada tahap ketiga itu adalah sidang PPKI. Sidang PPKI ini menetapkan UUD Negara Republik Indonesia mengubah serta menyesuaikan sila-sila Pancasila. Nah, jadi dari yang awal tadi sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya pada sumber yang kedua, sumber sosiologis. Sumber sosiologis ini berdasar pada kondisi keberagaman rakyat Indonesia di mana kondisinya ini adalah heterogen atau terdiri dari berbagai macam jenis. Jadi jenis ragam suku, budaya, adat istiadat, ini menjadikan potensi sekaligus tantangan bagi bangsa Indonesia. Nah, Pancasila ini berperan sebagai alat atau pemersatu dan perekat bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai universal, di mana nilai-nilai universal ini bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Pancasila sendiri menurut Noto Nagoro ini merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Jadi Pancasila ini sila-silanya saling terkait atau koheren, bahkan saling mengkualifikasi.
di mana pada artinya ini sila pertama itu mendasari dan menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sedangkan sila kedua ini mendasari sila ketiga, keempat, dan kelima dan dijiwai oleh sila pertama dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita masuk yang ketiga, yakni sumber politis. Sumber politis ini pada dasarnya Pancasila ini merupakan hasil kesepakatan seluruh bangsa Indonesia yang diyakini sebagai dasar negara dan landasan pemerintahan. Pada awalnya, Pancasila ini merupakan konsensus politik yang kemudian berkembang menjadi sistem filsafat. Di sini terdapat dua macam pandangan. Yang pertama itu adalah pandangan dari Bapak Soekarno, dan yang kedua ini adalah pandangan dari Bapak B.J. Habibie. Pada pandangan Bapak Insinyur Soekarno, ini menganut dua inti, yakni yang pertama itu adalah konsep filosofis Grundslag atau dasar filsafat negara. Yang kedua ini kedudukan Pancasila yang diletakkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggara kehidupan bernegara. Sedangkan pada Bapak B.J. Habibie, pandangan Bapak B.J. Habibie ini menyinggung mengenai faktor-faktor perubahan yang menimbulkan pergeseran nilai dalam kehidupan bangsa sehingga perlu adanya reaktualisasi Pancasila. Perkenalkan, nama saya Dita Danila Akrab. Saya akan membahas materi bagian D, yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah Philosophie Grundslag, yaitu mana gagasan tersebut memiliki makna dasar filosofis yang di atasnya itu didirikan bangunan negara yang berdaulat. Istilah tersebut berasal dari bahasa Belanda, yang dimana lag artinya norma, grans artinya dasar, dan philosophie yaitu bersifat filsafat. Gagasan tersebut merupakan perenungan dari filosofi Soekarno, yang dimana rencananya berdirinya Indonesia merdeka. Dan ide tersebut mendapatkan respon yang baik dari berbagai kalangan. Dan pada saat sidang BPU PKI pertama, yaitu 1 Juni 1945, yang membahas rumusan dasar negara. Dan pada saat rapat tersebut, ada 3 tokoh yang mengusulkan asas-asasnya mengenai dasar negara, yaitu Mr. Muhammad Yamin, kemudian Insinyur Soekarno, dan Mr. Supomo. Ide tentang filosofi Grundslag ini merupakan tidak diuraikan secara rinci, lebih ke adagium politik untuk menarik perhatian anggota sidang pada saat itu, dan bersifat teoritis. Kemudian, membahas tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat terdapat menjadi 2, yaitu kapitalisme yang merupakan aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besar upaya untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Namun, dampak negatif dari kapitalisme ini seperti monopoli, gaya hidup konsumerisme, dan lain-lain. Yang kedua, tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat itu yaitu komunisme, di mana sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat yang liberal. Komunisme ini meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Tetapi, sifat dari berlebihannya komunisme dapat menghilangkan peran rakyat dan dalam kehidupan bernegara, yang sehingga bisa membuat masyarakat Indonesia tidak kompak dan tidak saling bersatu. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selanjutnya adalah rangkuman tentang pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat ini sudah dikenal sejak para pendiri negara membicarakan dasar filosofis negara dan pandangan hidup bangsa. Ada 2 pendekatan yang berkembang dalam pengertian filsafat Pancasila, yaitu Pancasila sebagai genetivus objektivus dan Pancasila sebagai genetivus subjektivus. Genetivus objektivus sendiri meletakkan Pancasila sebagai objek. Misalnya, Pancasila sebagai pedoman dalam bentuk kebijakan merupakan contoh dari penggunaan Pancasila sebagai fokus atau objek yang mempengaruhi pembuatan kebijakan. Sedangkan, dari sisi genetivus subjektivus sendiri meletakkan Pancasila sebagai subjek. Misalnya, Pancasila dapat dilihat sebagai fondasi yang membentuk atau mengarahkan suatu konsep atau aspek kehidupan dalam masyarakat Indonesia.
Pancasila sebagai sistem filsafat sendiri mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi inti dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Dan pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat ialah agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional atau pertanggungjawaban yang masuk akal mengenai sila-sila di dalam Pancasila itu sendiri. Sekian.